Bahkan yang pertama, yang versi Korea emang ada love line yang kenapa nggak dimasukin ya, dan berapa tebal kita bisa highlight gitu. Jadi aku coba diskusi sama si Caitlyn gimana caranya kita masukin romance track tapi nggak seberat itu, karena tetap ini cerita tentang kakak beradik tapi ada romance track itu, makanya dia ada subtle banget, suka tapi nggak boleh dinunjukin tapi ada gitu. Nah itu saat kita bermain di layering itu justru subtlety-nya itu menjadi ke sesuatu yang malah menjadi besar dan malah semua kita jadi notice, oh ternyata dia suka sama ini. Jadi buat semuanya kita berharap bahwa film ini akan bertemu dengan kalian semua di 24 Oktober. Jadi semua bioskop di Indonesia. Buat yang nggak sabar banget, ada special screening di 19 Oktober ini. My Young Brother adalah satu kado yang istimewa, surprise dari kita semua filmmaker. Semoga semuanya bisa buka surprise ini dan merasakan si kehanggatannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kayaknya karena aku punya adik juga, jadi membayangkan aku di posisinya Bang Vino dan aku melihat semua itu tuh jadi sedih banget. Terus nenekku tuh meninggalnya karena kanker. Jadi karena nenekku meninggal karena kanker, terus aku punya adik, kayaknya itu sih yang bikin aku jadi it hits so many spots in my heart. Bener-bener tadi pokoknya ada satu adegan, mulai dari situ sampai habis aku udah nggak bisa. Bahkan yang lain pada ketawa, aku udah nggak bisa ketawa, aku masih sedih gitu. Merasakan lebih anak pertama laki-laki, rasanya gimana gitu? Udah susah apa Ya nggak susah nggak juga ya, cuman kayak merasakan ada apa ya, tadi ngeliat Bang Vino punya tanggung jawab sebagai abang yang tadinya orangnya nggak jelas terus kayak selengean. Gue relate banget di bagian ya at some point lu harus sadar bahwa lu tuh kakaknya juga gitu, dan lu harus mengambil responsibility as a brother gitu, even though you're annoying. Jadi perempuan lebih, kalau kamu tipe kakak yang seperti apa sih Adil? Aku kakak yang annoying, masa kecilku cukup nyebelin ke adik, cuman makin gede kayaknya kita jadi lebih lovey-dovey, lebih ngobrol, kayak berbeda sama Caitlyn lah pokoknya. Kalau Caitlyn kan sampai gede kayaknya suka girl whatever gitu kan, ya nggak sih, annoying gitu. Tapi kan sendiri kan kakak pertama juga, yang pertama. Susahnya punya adik itu apa sih? Sebenarnya susahnya nggak ada, cuma annoying aja. Apalagi kalau misalkan bedanya 5 tahun. Mungkin kalau didengar, oh lumayan jauh ya 5 tahun. Ternyata enggak, udah umur segini tuh we have the same taste, same music taste, same style taste gitu. Itu kayak sama. Aku rasa kayak bubar apa enggak sih gitu. So, tapi kita we're not lovey-dovey at all. We're literally kayak mungkin kalau panggil bitch gitu. Oh, damn, alright. Bisa ngomong yang kayak kata-kata kasar gitu. jangan Pokoknya panggil itu parah-parah kayak gitu. Kayak tapi karena sayang kan, karena saking sayangnya jadi kayak bodoh gitu iya, tapi kan. cuman gue yang boleh ngomong kayak Oh gitu. iya, nah itulah perbedaannya. Susah nggak sih jadi anak perempuan pertama juga punya kakak harus kayak gimana sih di depan adik? Di depan anak. Depan adik. I think I could say I'm kind of like her role model. Oke. Gue bisa mendengar suara Adil di dalam. Ih, najong. Pede. She wouldn't say that kalau emang nggak harus. Kalau itu pasti ceritanya atau apa, kayak ngomongnya tuh occasionally gitu loh, kayak gini gitu, tapi nggak, gue nggak dengar. Gitu, gue nggak dengar. Jaim ya. Iya, tapi dia udah pernah ngomong kayak gitu sebelumnya. I'm pretty hardworking as a person, jadi she aspires to be good. Kayak dia ada rasa nyesel. Oh gitu gue nggak. Iya, kayak ngomong lu deh, nih orang sekarang jadi kayak dibawa-bawa gede kepala nih. Mungkin boleh ceritain nggak sih karakter kalian sama kesulitan dari karakter kalian sendiri pada ini? Catherine dulu please, karena lo harus dengar versi dia. Tadi bagus sumpah, beneran. Yang kesulitan lo belajar nih. Apa pengen cerita? Iya, itu susah banget sih. Sumpah, di sini tuh semuanya sangat tipis-tipis banget dan itu susah banget jujur. Of course kalau misalkan judo ya aku nggak ada basic judo, so of course aku harus latihan. Dan percayalah, memberi rasa cinta tipis itu lebih susah dari belajar judo. Ih, lebih gampang love bombing ya. Jangan dong. Susah banget, tapi diskusi sama Mbak Dina, terus maunya kayak gimana, itu aku sangat mau kan Erika itu sangat aku tahan banget, itu yang bikin sangat susah sih. But like overall, karena diskusi juga, karena ngobrol juga,
karena aku punya visi misi sama kayak Mbak Dina, jadi all good. Kalau aku lebih ke susah banget juga ya, karena aku aslinya kurang nyebelin, orangnya baik banget, aku orangnya sabar. Menurut aku that you will always have your family and your family will always have your back. Manapun kamu pergi, ingat kamu pulangnya kemana. Oke, terima kasih. Promo Ya, jangan lupa guys. Jangan lupa nonton film My My Annoying Annoying Brother Brother. mulai tanggal 24 Oktober di bioskop. Thank you semua. See you semuanya. Sendiri boleh Mas Vino geser sedikit. Kiri. Oke, Vino. Oke, Mas Busa. Thank you, Mas Busa. Ya, silakan teman-teman. Langsung Oke, mungkin saja. selamat filmnya sudah kita tonton duluan. Mungkin seperti apa nih? Boleh ceritain karakter masing-masing dan kesulitan apa nih yang dihadapi selama Ya, di film My Annoying Brother saya berperan sebagai Jaya dari Solihin. Saya berperan sebagai Kemal Solihin. Dan kalau karakternya sendiri, Kemal adalah atlet judo nasional dan dia sangat berprestasi, tapi di salah satu pertandingan dia mengalami kecelakaan hingga akhirnya menyebabkan dia mengalami kebutaan. Tapi setelah itu dia mulai putus asa, tapi di tengah putus asaan itu hadir kembali abangnya yang udah lama hilang entah kemana, dan dari situlah perjalanan. Makin putus asa. Iya, makin putus asa. Oke, mungkin sempat belajar judo juga, mungkin sempat body sharing nggak sih? Sekaligus mungkin mendalami karakter dari Kemal sendiri. Ya, kalau judo salah satu elemen penting juga di film ini gitu. Jadi aku belajar banyak, mulai dari basic hingga bagaimana cara tanding judo beneran gitu. Karena aku sendiri nggak punya pengalaman judo sebelumnya, dan di sini digembleng selama kurang lebih 1 bulan lebih untuk belajar judo, dan bersyukur banget karena judo itu ternyata susah, tapi alhamdulillah karena teman-teman semua membantu sama proses produksi, jadi berjalannya lancar prosesnya. Mungkin aku sendiri sebagai adik aslinya sama Ya. punya rumah sendiri nggak sih? Mungkin kakak itu versi rumah kamu, keluarga itu versi rumah kamu. Iya, kalau aku sendiri sih rumahku ya keluarga sih. Sedangkan apa sih kamu sama kakak kamu? Kalau aku deket banget lumayan, cuma kalau sekarang tuh udah sedikit berjarak karena dijarak oleh tempat gitu, karena kebetulan sekarang udah nggak tinggal bareng lagi sama kakak, jadi ya tapi kita masih selalu aktif sih, misalnya kabar apa gimana. Tapi seorang adik di sini karakternya nggak usah kamu bikin lagi atau kayak gimana? Emang udah versi Justru yang menarik adalah aku punya kakak tapi kakaknya cewek gitu, nggak punya kakak cowok, dan di sini punya abang tuh rasanya apa ya, kayak impian gitu, karena dari dulu aku sebenarnya pengen kayak kalau punya abang cowok tuh rasanya kayak gimana ya, ternyata nyebelin nyebelin banget rasanya. Dari Kak Vina sendiri tadi bilang juga katanya sempat ngurusin badan juga, terus makin kurus jadi kelihatan banget di film. Itu emang versi kamu atau emang kebetulan? Iya, waktu pas pertama kali kita lagi workshop, kita sempat riset tentang tentang kanker pankreas seperti apa. Jadi ada satu video yang memang menggambarkan dia tuh ya dari badannya tuh memang kurus gitu. Dan buat di kamera itu membantu dari karakternya si Jaya sendiri gitu. Walaupun waktunya mepet, dibantu juga dengan lighting dan makeup, ya jadi seperti itu sih. Nggak yang sampai turun banyak banget sampai enggak sih, cuman memang ada usaha untuk ngurusin juga. Gimana Kak untuk menjaga kurus? Paling gampang sih nggak makan karbohidrat ya, cuman saya pencinta roti jadi susah. Tapi tadi terang di film lebih awet mudanya jauh lebih muda banget dengan gayanya juga. Itu karena di samping gua. Berarti lu lebih tua. Kalau kamu sendiri tadi emang udah merasa muda dari Enggak kan, karena kan awal mainnya kan Angga, kan baru pertama kali gua nggak mau kalah, jadi dulu treatment dulu ke dokter kulit gitu biar aku enggak sih. Ini sih memang apa namanya, sebetulnya di sini juga di film itu perbedaan umurnya itu sekitar harusnya 6 tahun 8 tahun sih gitu. Jadi memang walaupun agak dekat tapi ya sebetulnya agak dekat banget. Itu dari fisik atau
kalau style akhirnya kamu berubah maksudnya untuk mencoba sih ataupun memang itu aslimu setiap harinya kayak gitu guys? Enggak sih, itu baju pinjaman dari kostum ya. Nah, beberapa ada yang bagus pengen saya pakai juga gitu. Enggak sih. Tapi rebelnya, kalau untuk rebelnya gimana? Kalau kamu rasakan udah lumayan rebel atau kayak gimana? Kalau dia sih rebel banget sampai masuk penjara ya si Jaya. Cuman ini enggak sih, kalau Vino sih enggak. Maksudnya itu tuntutan skenario sih, lebih kayak biar ada kontras, satunya atlet, satunya belangsakan gitu, penjara gitu. Kita mau ngebangun karakter itu sebetulnya. Itu di apa namanya, di set up lah seperti itu. Oke, mungkin sempat juga Angga dan Kak Vino apa namanya cedera mungkin ya, mungkin terkait judo juga mungkin sempat dibanting juga, mungkin boleh di-sharing nggak sih dalam selama proses syuting? Pegel-pegel lah. Nah, waktu juga ada satu adegan yang memang sebetulnya udah disiapkan body double gitu, karena ada apa namanya, ada adegan dibanting. Tapi kan dia latihannya udah ini gitu, jadi ngebanting itu udah gak ada effort ya, karena udah tahu tekniknya. Gue nggak berpikir akan sebetulnya cuma sampai betul ini doang, nanti kita sambung lagi gitu. Tapi ternyata Terkilir sempat sebentar gitu. Ini gimana tuh? Kenapa? Pas lagi momen seperti apa sih? Sebenarnya saat proses syuting gitu, tapi karena dibantu sama teman-teman yang lain, jadi pemulihannya cepet banget sih. Karena abis itu bisa lanjut syuting lagi. Kalau proses syuting di adegan set judo itu sebenarnya cukup menarik karena itu diambilnya di hari-hari pertama syuting. Jadi 3 hari pertama syuting itu ngambil semua set pertandingan judo. Jadi kayak udah punya gambaran kira-kira pertandingannya itu seperti apa. Terus jadi kita punya apa ya, nggak cuma hasil imajinasi doang gitu. Tapi kan dari tadi banyak banget fans yang datang, happy banget ya sih? Happy banget pastinya. ya, karena mereka yang support kita dari dulu gitu kan, terus mereka juga sampai ke acara promo ini selalu setia gitu, fans saya, fans Anda, dan sekarang bareng-bareng kita baru pertama kali nih syuting bareng, dan mudah-mudahan menjadi keluarga baru lagi gitu, jadi teman lagi. Jadi buat saya ini satu momen yang seru, karena kan cerita tentang brothers, bukan cuma yang saudara tapi ada teman juga. Nah, momennya memang pas banget sih. Dan aku menantikan sih teman-teman nanti pas tanggal 24 Oktober nanti bisa nonton bareng-bareng ramean semuanya nobar mainan brothers, karena filmnya sangat menyenangkan. Terakhir ya Mbak, habis ini promo. Untuk chemistry kan tadi baru bekerja sama ya pertama kali. Gimana sih cara membangun chemistry? Ada beberapa waktu bulannya? Gak susah sih. Apa namanya, tiba-tiba nyantol aja gitu. Pertama kali ketemu ngobrol-ngobrol, bahkan kita kadang-kadang leading workshopnya itu beda kota karena saya ada kerjaan lain, jadi kita zoom gitu. Tapi begitu kita masuk ke set, masuk ke apa, semua itu ngalir gitu, sama Angga, sama Kristo, sama Catherine. Jadi emang 4 karakter ini tuh memang udah kayak, ini udah enak banget deh. Terus yang menurut aku lumayan membantu juga dari Kak Dina itu membuat timeline syuting, apalagi waktu di rumah tuh kan aku banyak waktu di rumah kan, dan itu tuh dibuat urut gitu dari scene awal sampai scene terakhir gitu. Jadi kita juga bisa ngerasain pertumbuhan emosinya, bagaimana pergolakannya dan lain-lain gitu. Jadi mungkin di situ juga merasa sangat membantu. Mungkin Oke, boleh terakhir promo ya Mas. apa yang menarik, kenapa orang harus nonton My Annoying Brother sekaligus promo? Kenapa orang nonton main ini? Karena gue baru pertama kali main sama film Angga di film Indonesia, ada Kristo juga. Dan setelah nonton filmnya, kayaknya emang teman-teman harus nonton kita berdua. Buat abang-abangan, adik-adikan, Jangan lupa, tanggal 24 Oktober 2004 nonton film My Annoying Brothers. Apanya dulu? Oke, makasih semuanya. Thank you.